Nah teman-teman, saya juga sudah mengaku di tempat ini di bawah keringan kelelawar ini. Kalau tidak terbiasa itu bisa menimbulkan gatal atau kayak gitu. Karena ini sepanjang saya begini itu dari pagi malah itu bagian kelelawar. Nah, itulah dia gua yang seringkali dipakai untuk melek-melek orang dari Bojonegoro itu di atas itu, ya, itu. Gua itu kalau dari sini kelihatannya kecil. Bagi teman-teman mungkin yang datang ke tempat ini ada dua binatang yang perlu diwaspadai. Yang pertama adalah ular sawah atau ular piton. Ya, ukuran ular yang ada di sini memang tidak terlalu besar, tetapi banyak. Terus yang selanjutnya adalah monyet. Nah, itulah guanya. Nah, kelihatan apa tidak dari situ ya? Jadi guanya seperti ini. Kelihatan gambarnya? Kelihatan ya? Tes, kelihatan ya? Nah, jadi guanya ini, kalau dari situ, kalau tidak saya kemarin mestinya tidak yakin kalau ini adalah gua. Terus hubungan tempat ini sepi sunyi sekali. Saya pun tidak berani lama-lama. Dikhawatirkan pertama adalah ulo atau ular, yang kedua adalah monyet. Oke.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Pak D berada di Gua Gede di Desa Sumberjo, Dusun Lampah, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, wilayah Tuban Selatan. Mengenai cerita tentang gua ini, belum lama ini, sekitar 1 tahun, ada warga dari Bojonegoro, Kelurahan Desa Ngledok. Untuk namanya tidak usah Pak disebutkan secara detail, cukup dengan inisial, yaitu berinisial HN. Orang tersebut entah mendapat arahan atau dari mana ya, semacam arahan dari mana, meyakini di gua ini ada pusakanya berupa Kotang Ontokusumo dan Wewe Gombel dan lain sebagainya. Akhirnya orang tersebut seringkali melakukan semedi atau bertapa di gua ini berbulan-bulan, terutama di malam-malam keramat seperti malam Jumat Kliwon atau malam Jumat Legi. Ini cerita nyata, bukan dibuat-buat. Terus kelanjutan cerita itu, orang tersebut seringkali datang ke sini diantar oleh warga sana itu, warga Desa Lampah, dusun mana itu ya? Dusun Lampah, bukan Lampah ya, apa tadi dia? Pokoknya Desa si Sumberjo lah. Seringkali diantar ke sini hingga sampai pagi, itu pun berkali-kali. Tetapi kelanjutannya orang tersebut tidak mendapatkan apa yang dicari, apa yang diimpikan, melainkan orang itu karena di dalam gua ini banyak sekali kelelawar ribuan ya. Terus kotoran kelelawar itu kan baunya menyengat sekali, gatal dan lain sebagainya. Nah, orang tersebut akhirnya jatuh sakit dan kabundut. Jadi para penonton pemirsa semuanya, sebaiknya kalau ada informasi dari dukun atau apa gitu ya, katanya ada benda-benda gaib di sebuah tempat yang seperti ini, kurang lebih seperti ini, jangan langsung percaya begitu saja. Cerita ini nyata, bukan gawe-gawe, bukan fiktif. Bisa Anda telusuri, bisa Anda buktikan di alam nyata bahwa ini benar-benar ada. Karena itu menyangkut problem seseorang, ya maaf bisa dikatakan sesuatu yang memalukan, maka di sini tidak Pak diceritakan namanya atau tidak Pak disebutkan nama lengkapnya, cukup inisial HN. Tetapi asal desanya tetap saya sebutkan, Kelurahan Ngledok, Bojonegoro Kulon. Ini nyata, orang sekampung sudah banyak yang tahu. Dan tempat ini bukanlah tempat pariwisata. Jadi di sini tempat untuk mencari rezeki seperti mencari kotoran kelelawar untuk pupuk dan dijual. Jadi di dalam sana ada mase atau warga setempat yang sedang mencari kotoran kelelawar. Terus untuk masuk ke gua ini tidak ada jalan yang bagus. Jadi jalan setapak itu pun di dinding sebuah tebing. Anda kalau penasaran, sejak Anda berjalan dari bawah sampai ke atas, bukanlah rasa gembira yang dirasakan, tetapi rasa ngeri, rasa takut, dan rasa cemas. Karena jalan masuknya itu cuma jalan setapak, itu pun di pinggir dinding jurang ya. Nah, beda lagi kalau gua-gua yang sudah dimodif untuk tempat pariwisata, seperti gua-gua yang ada di Kediri, ada yang di bawah sana Ngerong. Nah, itu nyaman, di situ ada orang jual es cendol, jual jual rokok, warung kopi. Tetapi di sini tidak ada. Yang ada itu untuk hewan binatang itu ular, itu pun ular ular sawah. Lalu ular sawah yang ada di sini tuh juga sedikit unik. Ularnya itu besar tapi pendek. Umpamanya ular dengan diameter kurang lebih 15 cm ya. Itu panjangnya paling mentok 3 meter. Terus selain ular itu kawanan monyet. Nah, untuk monyet itu biasanya berpindah-pindah tempat karena di sini itu banyak sekali gua. Suatu misal hari ini monyet itu bersarang di sini, besok bersarang di gua yang sana itu. Terus besok lusanya bersarang di tempat sana. Itu kalau monyet. Nah, ular yang ada di sini biasanya yang dimangsa itu kawanan monyet. Terus monyet itu sendiri memakan tanaman
penduduk seperti kacang, jagung, dan lain sebagainya. Oke, seperti apakah gua ini? Kita lanjut simak selengkapnya. Jolali, subscribe, di jempol, serta tinggalkan komentar. Oke, sekarang kita lanjut. Gua itu di depan gua seperti ini ya. Nah, itu di sana itu di seberang itu tebing dan jurang. Sekarang kita masuk ke dalam gua tersebut. Di gua ini memang ada beberapa fosil, antara lain fosil-fosil kayu. Dan di langit-langit gua itu juga ada semacam fosil mahkota. Nah itu. Nah itu semacam fosil mahkota. Memang itu fosil mahkota beneran atau tidak saya juga kurang tahu, karena video ini sifatnya itu menampilkan apa adanya. Gua ini ada 2 pintu, itu pintu yang sebelah kanan. Terus tadi Pak D ngomong-ngomong di pintu yang itu. Di sini banyak kelelawar, tetapi kelelawar itu kecil-kecil uniknya. Tidak gede-gede. Untuk masuk ke gua ini harusnya membawa lampu senter. Tetapi karena kebetulan Pak dia tidak membawa lampu senter, maka ya apa adanya saja. Sampun bok Mas. Dereng. Kamarnya itu jero Mas ini gitu. Oh. Nah, kali ini kita melihat sebentar masa yang sedang mencari kotoran kelelawar. Di sini ada suara kemiri-kemiri seperti suara sanyu, itu suara kelelawar. Nah, jadi ngambilnya kotoran kelelawar itu nyepet-nyepet di sela-sela batu. Resikonya ya karena gelap ya ular. Iya Mas ya, resikonya ulang ya Mas ya. Mungkin ini sakit asal pinten tak Mas gimana? Besok tak ya? 20 tak itu ini Mas ya. Itu cukup bakal ya Mas ini. Ini sama mikulin bahan mereka. Nah, konco-konco teman-teman, di dalam gua ini ya tidak bisa terlalu lama karena baunya yang tidak betah. Harus segera keluar dari sini. Waduh, kita di sini kurang lebih tidak ada 5 menit, rasanya seperti berjam-jam. Pengap. Gatal kabeh nggih. Semakin ke dalam
tentunya pengapnya itu semakin seru. Dan dari uap kotoran kelelawar ini mengakibatkan gatal-gatal. Monggo mas, monggo mas. Oke, sekarang kita keluar dari gua ini sekaligus Anda akan melihat seperti apakah jalannya, karena tadi waktu masuk ke gua ini tidak sempat mengambil gambar jalan yang dilewati. Nah, jadi jalannya seperti itu. Ya kan? Itu guanya. Nah, jalannya cuma jalan setapak. Kita berjalan ke arah timur. Di sebelah kanannya jalan itu sudah tebing. Dan tebing itu tersamarkan dengan rumput-rumput. Terus di sebelah kiri jalan itu juga tebing batu seperti ini. Jadi sebelah kanan itu sudah jurang. Nah, itu jurang. Oh iya toh. Jadi kalau datang ke tempat ini, mah kepleset. Sepanjang jalanan itu kita tidak merasakan gembira atau tidak merasakan nikmatnya orang berpariwisata. Yang ada itu rasa cemas, takut, ngeri, dan lain sebagainya. Jadi rumput di kanan jalan ini menggantung. Ini sebenarnya tebing. Kalau sampai kita itu jatuh ke rumput-rumput ini, yes, begitulah, selesai sudahlah. Terus jalan ini kalau musim penghujan licin sekali. Jalannya semak-semak. Kalau tempat pariwisata gitu enak ya, bisa ngelenyer, ada orang jualan wedang, kopi, dan lain sebagainya. Sekarang ini pagi sekitar jam 8 ya. Jadi Pak Ade tadi datang ke tempat ini sepagi mungkin. Nah, sekarang kita sudah lepas dari jalan yang ekstrim tadi seperti itu. Terus di kiri kanan itu banyak sekali tanaman cabai. Kalau tanaman cabai itu pasti aman, karena monyet-monyet itu tidak doyan makan cabai. Cabai kalau di tempat kering seperti ini pedasnya bukan main. Teman-teman sekalian, semoga video ini bermanfaat dan punya hikmah. Hikmahnya begini, kalau suatu saat ada orang yang serupa dukun-dukun mengatakan sebuah tempat ada benda-benda umpamanya emas, inten, pusaka, tetek bengek, dan lain sebagainya. Tapi semua itu bila mana masih dikatakan gaib, jangan percaya ya. Karena itu ya namanya gaib, selamanya gaib. Andai kata Anda cari sampai bagaimanapun juga, dia tetap gaib. Namanya pun sudah gaib. Aduh, menggeh-menggeh.